Shalom, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat datang di Philadelphia Family Church. Bersyukur sekali di minggu ini kita bisa bersama-sama lagi berkumpul. Walaupun masih dalam masa PPKM, tapi kita percaya sama-sama bahwa berkat Tuhan dan kebaikannya terus nyata setiap hari, bahkan sampai hari ini. Mari Bapak Ibu sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan hati kita. Ambil waktumu sama-sama, siapkan catatan, siapkan Alkitab, ajak keluarga berkumpul, duduk bersama-sama, sehingga akhirnya kita bukan cuma merasakan hadirat Tuhan saja, tapi justru kita tetap bisa merasakan kebersamaan, kasih persaudaraan antar kita semua. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, saya ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami terima kasih buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama-sama. Biar kiranya Bapa, Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin ibadah kami hari ini. Secara khusus juga kami mau berdoa buat bangsa kami. Kami bersyukur kami boleh memperingati 17 Agustus, hari di mana bangsa kami menerima atau bahkan berhasil mencapai kemerdekaannya. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan, Engkau yang bawa bangsa kami Tuhan semakin dekat ke dalam hati-Mu. Biar kiranya apapun yang terjadi dalam bangsa kami, khususnya di dalam masa pandemi seperti ini, Tuhan, kami minta Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau arahkan hati-Mu. Engkau yang bawa Tuhan, Engkau yang lihat apa yang terjadi pada Indonesia. Kami berdoa bersatu hati Tuhan, biar Engkau yang berkati bangsa kami. Apapun yang terjadi di dalam bangsa kami saat ini, berbagai masalah yang ada, Tuhan, kami percaya Engkau yang memegang kendali atas bangsa kami. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau yang berkati seluruh pemimpin bangsa kami, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, dan Engkau juga berkati kami Tuhan, supaya kami bukan cuma menjadi pribadi yang hanya duduk saja, tapi justru kami pun bisa membawa dampak buat bangsa kami. Kami menaikkan syukur kami, biar Tuhan yang pimpin ibadah ini, mulai dari penyembahan kami, pujian yang kami bawa, sampai akhirnya kami boleh menerima firman yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Biar kiranya Engkau yang bukakan hati kami Tuhan, bukakan mata kami, telinga kami, supaya Engkau juga memberkati setiap kami lewat hamba-Mu, Pendeta Ernest Torres. Biar kiranya Kau berkati hamba-Mu, setiap kata-kata yang terucap, biar boleh menjadi sebuah perwakilan isi hati Tuhan buat setiap kami. Kau berkati hamba-Mu, Engkau berkati sesi firman Tuhan nanti. Kami percaya semua kata-kata, semua firman yang berasal daripada-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Kami naikkan syukur kami serahkan dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Yang siap memulai ibadah kita bersama-sama katakan amin. Dan Bapak Ibu, jangan malu-malu, mari sama-sama kita fokuskan hati kita dalam beberapa menit ke depan untuk sungguh-sungguh kita bawa penyembahan kita, pujian kita, dan juga telinga kita di saat kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu,
Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah. Puji Tuhan, hari ini kita semua bersuka cita boleh bertemu kembali oleh karena kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama datang memuji besarkan nama Tuhan. Kalau bulan lalu saya boleh mengalami sakit, terpapar COVID, saudara, saya boleh nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan hari ini Tuhan sudah pulihkan 100% dan saya sudah sembuhkan. Dan puji Tuhan, Tuhan sungguh amat baik bagi saya. Saudara, pada hari ini saya ingin ajak kita semua belajar tentang firman Tuhan. Yang saya akan ajak kita dengan tema, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beberapa waktu yang lalu, saya menemukan sebuah poster tentang tulisan kata surga dan neraka. Kalau kita bicara tentang surga, otomatis kita akan berbicara soal yang baik-baik, yang enak, yang kita rasa damai. Itu kita bicara tentang surga. Tapi kalau kita bicara tentang neraka, itu akan menggambarkan bagaimana neraka itu susah, sulit, tidak enak, dibakar, sengsara, dan itulah neraka. Tapi kita sering dengar di dunia ini, banyak orang yang sering berkatakan seperti demikian. Saya hidup di sini seperti di neraka. Apakah benar dia di neraka, saudara? Dan ada juga orang mengatakan bahwa betul, wow, luar biasa, sudah seperti di surga. Padahal dia ada di dunia ini. Nah, hari ini kita akan belajar, kita buka di Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin, saudara. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Bagaimana kita bisa menggambarkan tentang surga? Bagaimana kita bisa menggambarkan tentang neraka? Padahal kita masih ada di dalam dunia ini. Padahal kita masih ada di bumi ini. Kita sudah bicara tentang surga. Kita sudah bicara tentang neraka. Apakah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Apakah itu bisa terjadi dalam keseharian kita? Bisa, saudara. Surga bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Neraka bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita jangan bicara tentang akan datang kita melihat surga. Kita akan datang kita akan melihat neraka. Tidak, saudara. Itu betul, tapi sekarang pun sudah bisa kita rasakan. Nah, saudara, bagaimana di bumi ini dibuat seperti surga? Artinya apa? Bagaimana caranya kita menghadirkan surga itu turun ke bumi ini? Bagaimana suasana surga itu hadir di bumi ini? Nah, saudara, kalau kita bicara tentang surga, apa sih yang ada di surga? Yang pertama, saudara, mungkin kita bicara soal damai. Kedua, kita bicara soal sukacita. Mungkin ada orang mengatakan bahwa di surga itu lantainya dari emas, dari berlian, permata. Wow, luar biasa, saudara. Tidak ada orang yang punya lantai saja terbuat dari permata, saudara. Kalau dari emas mungkin ada di dunia ini. Tapi pada saat kita menikmati, merasakan surga itu, pada saat kita merasakan suasana damai, sukacita itu ada dalam dunia ini, hadir dalam kehidupan kita, itulah yang dinamakan surga hadir dalam kehidupan kita. Kita membuat surga ada dalam kehidupan kita. Suasana surga ada dalam keseharian kita. Suasana surga ada dalam pribadi kita.
Saudara, di manakah kita harus menghadirkan surga? Di mana saja kita dapat menghadirkan surga itu? Yang pertama, saudara, kita dapat menghadirkan surga itu pertama adalah di dalam rumah kita. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak merasakan di rumahnya ada surga. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak merasakan rumahnya suasana damai, sukacita, tidak ada kebahagiaan. Yang ada cuma neraka, keributan, kemarahan, suasana-suasana yang membuat kita gaduh, suasana-suasana yang membuat kita tidak nyaman, suasana-suasana yang membuat kita tidak senang ada di dalam rumah, sehingga kita ingin sekali ada senang di luar rumah. Seharusnya saudara, bagaimana surga itu dihadirkan dalam di bumi ini, terutama yang pertama ialah di rumah kita tuh saudara. Sebelum kita bicara yang lain, terutama di rumah kita, di mana kita harus menghadirkan surga di rumah kita, terutama suami istri. Bagaimana suasana surga itu hadir di dalam keluarga kita, dan juga surga untuk anak dan orang tua, mantu dengan mertua, saudara. Ini tidak mudah menghadirkan itu. Beberapa waktu lalu ada seorang konseling dengan saya. Dia berantem dengan mertuanya. Ini mantunya sangat-sangat benci benar, marah sekali dengan mertuanya. Sedikit-sedikit kesalahan, dia nyalakan mertuanya lah yang salah. Mertuanya ini begini, begitu, mengatur. Nah, waktu itu saya mendengar, saya cuma diam saja. Dan saya berpikir, apakah kalau dia tidak tinggal dengan mertua, kebetulan waktu itu dia tinggal di mertuanya, saudara. Apakah kalau dia tidak tinggal di mertua, apakah tidak ada kemarahan? Bulan Januari lalu dia pindah, saudara. Suami istri ini pindah, berpisah dengan mertuanya. Dan dia tinggal di daerah Tangerang pinggiran sana, saudara. Membawa anak-anaknya. Sebulan, 2 bulan, mulai terasa, saudara. Akhirnya saya mendengar mulai ribut besar suami istri ini. Entah apa yang jadi masalah, sehingga mereka harus mengatakan mau cerai, saudara. Mau berpisah. Akhirnya sampai ke bulan kelima, ini setiap hari tidak ada komunikasi. Suami istri ini tidak ada komunikasi. Tidak ada saling kata apa. Setiap sekali keluar kata-kata pasti berantem. Jadi di rumah itu, istrinya di atas, suaminya di bawah. Anak-anak yang mau ngapain, cuma diteriakin, kamu tidak boleh ini, kamu ini, jangan ini. Setiap hari teriak-teriak, saudara. Dan bulan kelima, mereka mengundang saya untuk hadir ke situ. Nah, akhirnya saya datang, suami istri dengan istri saya. Dan saya datang ke situ, saya mulai konselingin satu-satu, saudara. Saya pisahkan suami dengan istri. Suaminya saya bicara, dan istrinya saya bicara, 4 mata. Akhirnya baru tahu, saudara, ada titik temu, saudara. Akhirnya mulai mereka ingin ada perubahan. Ingin menghadirkan suasana surga. Saya bilang, kamu tidak akan pernah bisa merasakan kedamaian. Betul, Kak. Saya setiap hari seperti neraka, dia bilang. Ini perang terus, pecah terus setiap hari. Dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata kasar. Dengan kata-kata yang tidak ada membuat nyaman hati. Sehingga marah setiap hari. Saya mendengar aja, saudara, mengelus dada, saudara. Kata-kata kebun binatang keluar. Kata-kata kotor, kata-kata jahat, kata-kata yang tidak baik. Keluar semua suami istri ini. Akhirnya saya bicara dengan istrinya 1 jam. Akhirnya
Saya bilang kalau kamu mau merubah hidupmu, kamu mau merubah suasana rumahmu ini, ada damai, ada surga, kamu harus berubah. Kamu hadirkan Yesus di dalam keluarga kamu. Kalau nggak ada, nggak bakalan bisa, saudara. Akhirnya ini bulan 5, bulan 6, bulan 7, dan 8, saudara. Udah ada 3 bulan ini saya tidak dengar lagi mereka berantem, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Biarkan kita menghadirkan surga itu di dalam keluarga kita. Yang kedua, bagaimana kita harus menghadirkan surga di mana? Ialah di lingkungan kita. Di mana kita, tempat tinggal kita, harus ada suasana surga. Harus ada surga di dalam lingkungan kita. Artinya apa, saudara? Ada damai dengan tetangga kiri kanan kita. Ada damai dengan depan belakang kita. Jangan sampai kita bertetangga, kita jadi musuh mereka. Kita nggak saling ngomong dengan tetangga. Kita tidak saling bicara dengan tetangga. Bahkan tetangga ngomongin kita hal-hal yang tidak baik. Bahkan tetangga ngomong kita hal-hal yang buruk. Atau kita ngomongin mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai itu terjadi. Biarkanlah ada suasana damai, bertetangga. Kalau kita datang, kita lewat ketemu, kita saling menyapa. Hai, apa kabar? Hei, Cik, Cok, Kok. Nah, panggil aja apa saja, saudara. Hal itu yang membuat kita bertetangga nyaman. Ada surga di lingkungan kita. Ada surga di tetangga kita. Apalagi kalau rumah tangga kita belum selesai, surga di rumah belum selesai, sulit, saudara, kita bagikan ke tetangga. Di rumah tetangga, di rumah sendiri, kita belum selesai. Marilah kita juga kita hadirkan surga di lingkungan kita. Yang ketiga, saudara, kita juga harus hadirkan surga di mana? Di mana kita berada. Di mana kita ditempatkan, di mana kita berada, kita harus hadirkan surga itu nyata. Apa artinya, saudara? Ada suasana surga, ada kedamaian. Orang dengar dengan kita, orang berteman dengan kita, merasa nyaman. Di saat kita ada di kantor, di sekolah, di toko, di ladang, di sawah, atau ada di mana saja, mereka merasa nyaman. Oh, saya enak sekali ya kalau ngobrol dengan dia ya. Saya enak sekali deh kalau ngomong sama tante itu ya. Oh, saya enak sekali lu kalau ngomong sama om itu loh. Oh, saya enak sekali kalau saya bicara dengan kakak itu loh. Karena apa? Ada surga yang kita sampaikan ke mereka. Ada surga yang kita berikan kepada mereka. Sehingga mereka merasa nyaman. Sehingga mereka merasakan sesuatu. Surga itu berdampak kepada mereka. Bukan kita dimusuhin, jangan deket-deket dia. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Jangan sampai seperti itu surga. Saudara, biarkan surga itu ada. Kita bawa di mana kita ditempatkan. Kita berada di mana saja. Di perjalanan, di mobil, di bus, di kereta. Biar kita bawa surga itu selalu hadir di situ. Supaya orang boleh merasakannya, saudara. Saudara, ayo kita sama-sama kita bawa surga itu di tempat di mana kita ditempatkan, di rumah kita, di lingkungan kita, di sekolah, tempat kerja kita, di ladang, di tempat usaha kita, di komunitas kita. Biarlah kita membawa damai. Ada suasana surga hadir. Jangan sampai dengan keberadaan kita, mereka merasa berteman dengan kita seperti berteman dengan neraka. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita tahu bahwa saya membawa surga ke dalam dunia ini? Bagaimana kita tahu kalau saya sudah membawa damai kepada orang lain? Caranya seperti apa, saudara? Yang pertama, saudara,
Bagaimana kita mengeceknya? Apakah damai itu sudah ada, sudah dibagikan kepada orang lain? Yang pertama, bahwa ada kebebasan dalam hidup kita. Yang pertama, ada suasana bebas dalam kehidupan kita. Kita bicara pun bebas. Kita bicaranya juga tidak ada motivasi lain. Kita bicaranya pun tidak ada hal-hal yang kita sembunyikan dalam diri kita. Kita bicaranya lepas. Sehingga orang rasakan, oh iya lu enak lu. Gak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada hal-hal yang tersembunyi di belakang kita. Kita bebas. Kita bebas lepas. Dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bagikan ke mereka. Kalau kitanya sendiri masih terbelenggu, bagaimana kita mau membagikan kepada orang lain? Kalau sekitarnya sendiri masih merasa kita terikat, bagaimana kita mau membagikan sukacita, damai, suasana surga itu pada orang lain? Gak bakal bisa terjadi. Orang lain akan mendapatkan dampak yang negatif dari kita. Kalau kita sudah bebas, terlepas, merasa kita dibebaskan, dipulihkan, otomatis saudara, kita dapat membagi kepada orang lain. Kita dapat memberikan yang damai itu kepada orang lain juga. Yang kedua saudara, bagaimana kita membawa, apakah kita sudah membawa surga itu ke dalam dunia ini? Yang kedua ialah kita ini berdampak. Tadi yang saya sudah singgung, bahwa kita ini berdampak. Berdampak dalam arti bukan karena kita kaya. Berdampak berarti bukan karena kita ganteng. Wah enak ya dekat dengan dia ganteng atau dia kaya. Oh karena dia seorang bos. Bukan karena dampak itu. Tapi mereka merasa nyaman dalam diri kita, dalam dirinya, bersama dengan saya. Mereka merasa diberkati dengan keberadaan saya. Mereka merasa mendapatkan sukacita kalau berteman dengan saya. Mereka merasakan ada sesuatu yang mereka rasakan, ada kedamaian. Itulah dampak yang sebenarnya. Itulah surga di dalam bumi ini. Itulah surga yang ada di dalam dunia ini, yang kita harus bagikan kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada masa pandemi ini saudara, banyak hal yang menghimpit kita. Tapi jangan sampai hal yang menghimpit itu membuat surga itu hilang dalam diri kita. Jangan sampai keadaan yang menghimpit kita itu membuat kita tidak dapat berbuat sesuatu, membuat kita tidak dapat bergerak, tidak dapat membuat kita tidak dapat berdampak kepada orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Tapi biarlah, walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa saja yang menghimpit kita, biar kita tetap berdampak kepada orang lain, membawa surga kepada orang lain, terutama di dalam rumah tangga kita saudara, terutama di dalam lingkungan kita, terutama di mana kita ditempatkan. Ayo kita berdampak membawa surga itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan saudara, yuk kita sama-sama membawa surga itu turun ke dalam bumi ini melalui diri saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di akhir ibadah kami pada saat siang hari ini Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Pada hari ini kami telah diberkati melalui pujian. Kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub tetap nyata bagi kami semua umatnya. Oleh karena itu Tuhan memberkati kami semua. Tidak terkecuali siapapun kami Bapa. Kiranya berkat Tuhan mengalir bagi kami.
Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang tidak hadir pada saat siang hari ini. Mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri menyembuhkannya. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan sendiri yang menolong mereka semua. Tuhanlah jawaban bagi kami semua. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga melindungi kami dari hari ke hari. Bersama dengan Engkau kami boleh lalui, karena pengharapan kami hanya kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dari arah Roh Kudus tetap menyertai engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.